Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili Kabupaten Ngawi, dan yang kami hormati Bapak Hati dan Ibu, dan yang kami hormati Bapak-bapak staf atas dari saya, dan yang kami banggakan dan yang kami cintai teman-teman karyawan-karyawati asal dari saya Syukur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini di kantor Jogorogo dalam acara rapat anggota tahunan tahun 2019. Kami di sini akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui nanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan ketua panitia atau manajer Bapak Kasih, dan yang ketiga sambutan dari Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Ngawi atau yang mewakili, dan yang ketiga yaitu skoros, dan yang keempat doa dan syukur. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara rapat anggota tahunan tahun 2019 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari ketua panitia atau Bapak Lagi waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang, dan yang kami hormati Bapak Arif, perwakilan dari Dinas Koperasi Ngawi, Kabupaten Ngawi, dan tidak lupa yang kami hormati kepada teman-teman semua, khususnya semua karyawan dan karyawati Koperasi Arta Lestari Jaya yang mapan Bapak Jogorogo. Monggo sakjroning acara monggo kita lanjut, kita lakukan saya tambah syukur buat dumateng Allah Subhanahu wa taala kanten napa menika perlu kita syukuri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melaksanakan rapat tahunan utawi
tanggal 21 Maret 2020. Mudah-mudahan dengan adanya RAT ini nanti kedepannya lebih baik dan lebih bagus. Salam kunjung dengan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW ingkang kita waktu sahabatipun mulai dunia ngantos jenjang wonten akhirat. Langsung kemawon kita sedaya tansah dipun paringi kewajiban inggih menika naminipun RAT itu wis gak oleh dinyang. Terus namanya koperasi itu setiap tahun harus ada laporan RAT. Jadi sebetulnya kegiatan seperti ini tidak asing lagi. Karena apa? Itu kewajiban melaporkan kepada anggotanya atau rapat RAT seperti ini. Dan nanti kurang lebihnya bisa dilanjut oleh Bapak Arif saking perwakilan saking Dinas Ngawi. Nah, ini kesempatan kita ritual-ritual atau petunjuk-petunjuk yang lebih baik lagi supaya kantor kita khususnya Arta Lestari Jaya bisa lebih jaya dan sukses seperti namanya. Dari kami bila mana ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua Panitia Sholat Tarbi. Pada begini yaitu sambutan dari Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Ngawi yang telah mewakili waktu dan tempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pengurus, pengawas, sekaligus karyawan-karyawati dan anggota KSP Arta Lestari Jaya. Yang kesekian-kalinya dan tidak besar-besarnya mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk bisa bertemu di sini dalam acara rapat anggota tahun 20 tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat mari kita tujukan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita dukung sahabatnya ini ya Allah. Dan satu penting semoga telah kita dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, niki mungkin berpisah dan mungkin boleh pesan dari Bapak pimpinan seperti itu. Dan pertama beliau mohon maaf pada kesempatan siang hari ini beliau berbicara secara langsung sehingga tugasan saya untuk menghadiri acara di saat ini ditugaskan kepada saya. Dan ini kalau nggak salah saya 2 kali ini ya Pak. Ya, alhamdulillah saya juga masih diberi kesehatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Pak Jenengan. Selanjutnya alhamdulillah tadi sempat disinggung di depan bahwa ya memang salah satunya untuk kita menjalankan kewajibannya di dalam mengelola koperasi salah satunya adalah RAT. Dan pada siang hari ini untuk KSP Arta Lestari Jaya ini melaksanakan yang sebenarnya himbauannya memang untuk pelaksanaan ataupun kesemuanya yang sifatnya bertemu dan berkumpul dengan banyak orang ini untuk sementara sebenarnya untuk hindari dulu himbauannya seperti itu. Dan kebetulan Bapak untuk KSP ini kemarin sudah mengirimkan undangan terus ditunda dan kemarin tidak enak akhirnya tanggal hari Sabtunya akhirnya kita laksanakan. Tapi kami mohon nanti jangan diupload di grup dan ya ini nanti untuk foto-foto ya dokumen koperasi ini sendiri karena kita tentu saja tidak enak kemarin itu juga sudah kita set bahwa kita untuk sementara semua kegiatan termasuk RAT menjadi ditunda dulu melihat kondisi saat ini memang lagi rame-rame ini
jaga daya tahan tubuh kita sehingga kita semua terhindar dari itu ya. Apalagi panjenengan nanti khususnya teman-teman ini banyak sekali berjumpa dengan teman-teman yang di lapangan ini, banyak orang nanti yang dijaga kesehatannya supaya nanti tetap sehat sehingga kita tetap bisa menjalankan aktivitas dan insya Allah kita ini bekerja untuk anggota keluarga kita yang di rumah itu. Insya Allah ini adalah yang ibadah ibadah kita istilahnya kita kerja, kita diberi kesehatan sehingga berjalan dengan baik. Kesehatan kita yang terpenting itu daya tahan tubuh kita. Dan selanjutnya memang keberadaan koperasi ini dari tahun ke tahun itu tidak lagi kompetitor kita itu sangat banyak sekali. Artinya untuk di Jogorogo sendiri saja sangat banyak koperasi. Nah, dari sini kami berharap kesemuanya bisa berjalan dengan baik, khususnya untuk Arta Lestari Jaya ini harapannya bisa benar-benar dirasakan manfaatnya, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang ada di desa Jogorogo dan sekitarnya. Ini harapannya seperti itu, karena keberadaan koperasi dan usaha mikro ini adalah satu rangkaian yang utuh, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Koperasi sebagai pemberi modalnya dan UKM selaku yang membutuhkan modal diharapkan kesemuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. Itu nanti saya jujur saja ini tidak banyak tidak apa-apa, yang jelas ini secara sahnya kita menjalankan RAT kan itu nanti untuk pembinaan lebih lanjut nanti insya Allah ada waktu-waktu yang lebih pas lagi, karena ya memang Pak kan karena memang himbauannya seperti itu. Yang jelas ini kami dari Dinas Koperasi disuruh dulu ya, kita sebagai yang dari pembina kita menyaksikan bahwa koperasi ini ya kita sudah melaksanakan kewajibannya. Inilah yang membedakan kita koperasi ini dengan lembaga keuangan yang lain. Tentunya secara legalitas panjenengan sudah melaksanakan kewajiban. Ya teman ya. Itu nanti kita sambil tanya jawab saja lebih enak kan, oke? Artinya ya tidak perlu lama-lama. Sebenarnya saya jujur tidak ingin membuka tanya jawab sih sebenarnya. Cuman kalau memang ada tanya jawab ya, kalau yang jelas nanti jam 3 selesai ya Pak ya. Solo sampai nggak sampai jam 3. Setengah 3 selesai ya. Kata sepakat semua jelas. Untuk koperasi penjaringan saya berikan apresiasi sudah melaksanakan rapat anggota. Sebenarnya saya juga pengen ngomong panjang datanya, cuman ya sekarang kondisi yang jelas ini kita sama-sama sadari bersama, kita tertarik bersama. Semoga untuk koperasi Arta Lestari Jaya ini ke depan bisa menjadi koperasi yang lebih tangguh, sehat, berdaya saing, sehingga apa yang menjadi tujuannya untuk ikut serta di dalam mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran, dan ikut membantu keberadaan usaha mikro bisa benar-benar dirasakan manfaatnya, khususnya di Kota Jogorogo dan khususnya lebih umum lagi di Kabupaten Ngawi. Malam ini alhamdulillah kalau tahun kemarin anggotanya kalau nggak salah yang rawuh karyawannya berapa ini? Tambah banyak lagi nih Pak? Bukan Sandi? Masa tambah Sandi? Waktu saya jalan cuma 5 orang. Iya kalau nggak salah ini alhamdulillah ini itu agak banyak ya alhamdulillah. Fotonya. Oke. Karena ada yang foto nih. Oke, alhamdulillah yang jelas tahun ke tahun untuk koperasi ini bisa menyadari bahwa kemajuannya sudah dilaksanakan. Terus untuk OSS-nya sudah didaftarkan ya Pak ya, secara perizinan di OSS sudah gitu. Alhamdulillah artinya secara legalitas sudah lebih kuat lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah kalau ada sesuatu informasi yang lebih banyak lagi nanti insya Allah melalui Pak Karti ini nanti kan sering punya pertemuan di forum, nanti kita
bisa disampaikan di sana. Dan ini nanti nggak usah disampaikan seperti ini saja. Kira-kira ada yang kita tanyakan ada? Bisa ya? Yang jelas nggak ada masalah ya? Sampai corona. Untuk corona gitu, ini kan semua dilakukan ya. Oke, betul. Lain lagi itu karena corona itu himbauannya memang kami di iya, termasuk RHT ini sebenarnya harus ditunda. Ini makanya ambil tadi jangan sampai ditutup ya, ini misalnya akan betul nanti sebagai dokumen cerita ya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ulang ya? Betul ya? Ada itu, Pak. Oke, monggo. Kemarin pada tahun kemarin itu sudah diusulkan masalah mengenai operasi Batak, kalau nggak salah. Batak, ya, Iya. Batak. Tapi untuk sekarang kok masih ada di pasar-pasar gitu loh, Pak. Apakah ada tindakan dari dinas koperasi? Soalnya kemarin sudah sampaikan bahwasanya kalau Batak itu masih berkeliaran di pasar-pasar. Tapi kalau sudah sampaikan, tapi ternyata kok nggak ada tindakan gitu. Itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan. Batak itu secara legalitas memang sebenarnya tidak kepada koperasi, jadi mereka itu atas nama koperasi. Sebenarnya tidak berbadan hukum koperasi. Mereka atas nama yayasan atau perseorangan. Secara badan hukum legalitas dia tidak punya. Punyanya kalau yang resmi dia yayasan. Cuman secara legalitas di dalam mengembangkan usaha simpan pinjam sebenarnya mereka tidak mempunyai legalitas di dalam memberikan modal. Dulu kalau nggak salah sudah saya sampaikan, saya bersama dinas koperasi itu dulu pernah sampai jam 2 malam sampai pagi, bahkan itu disuruh nunggu pasar itu mengoperasi bank-bank atas nama koperasi Batak yang sedang tidak koperasi. Karena itu bukan badan hukum koperasi, artinya itu bukan wilayah dinas koperasi. Itu nanti yang bergerak adalah Pol PP dan kepolisian. Dan saat itu kalau nggak salah itu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu kita sudah sampaikan ke Pol PP dan ke kepolisian. Namun memang sampai saat ini keberadaan mereka masih berkeliaran. Kita dulu juga rotok-rotok wedi-wedi gitu sebenarnya. Jam 2 malam mengamati orang itu, terus kita datangi, kita ajak ke warung, dia sambil ngopi, kita tanya gini, ternyata kalau nggak salah itu yayasannya namanya Yalusa, yang itu yang atas nama yayasan, terus ada beberapa juga yang atas nama pribadi, dia mengedarkan uangnya pribadi. Cuman yang bikin kita ya setengah kecewa gelo itu mereka kok atas namanya koperasi. Akhirnya yang kena adalah kita di koperasi. Nah ini sebenarnya yo kita mari kerjasama sih sebenarnya. Kalau yang jelas dinas koperasi sudah melakukan progresnya, ada tindakan dan kita sudah serahkan. Nanti ya coba kita sampaikan lagi, artinya itu memang sedikit banyak meresahkan. Harapannya nanti bisa tidak ada lagi bank-bank Batak. Kalaupun mereka mau ada, harapannya mereka harus mengurus secara legalitas perizinan harus berbadan hukum koperasi. Yun saya nanti ini saya tampung, nanti akan saya bawa ke kantor lagi. Terima kasih ini masukan karena memang ada beberapa ya hampir semuanya di pasar-pasar itu masih ada, jujur saja. Itu dulu sudah kita operasi itu di Kerambi, di Pulobo, Karangjati, Donggala. Wali kota kita jam 2 malam itu kita membawa surat tugas itu ke pasar-pasar. Cuma sampai saat ini ya belum ada tindakan yang konkret dari Pol PP dan kepolisian. Jelas itu masalah tidak masuk ke kami. Iya, memang tinggal nyumpang saja apa ya? Ya itu maksudnya nanti yang jelas itu masalah itu sudah
ada di Polri dan kepolisian sebenarnya sudah. Kalau progresnya memang saya juga ngamati sebenarnya dinas koperasi yo gelo di to dan ada sebenarnya seperti itu. Padahal kan sudah 2 tahun yang lalu sudah sampaikan. Kita kan masih Terima kasih. Ini tambahan sedikit Pak. Ini masalah khususnya koperasi yang sistemnya itu rata-rata nariknya sampai malam bahkan sampai jam 12. Otomatis di mata masyarakat itu yang tercoreng bukan cuma satu koperasi tapi semua koperasi. Secara pengadilannya pun beda. Misalnya ada orang susah pun tetap didatang, orang sakit didatang, orang hajatan mampu pun didatang. Kalau nggak ada uang, barang pun dibayar. Itu sebetulnya sangat mencoreng nama baik koperasi dan kayak alasan terutama itu pertukaran ya. Saat ini koperasi dianggap seperti itu, khususnya kebanyakan itu di kota. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Termasuk penjelasan itu jujur, kami dari dinas sedih. Kemarin akhirnya juga ada LPK Lembaga Perlindungan Konsumen itu juga datang ke kami Pak. Nanti itu untuk TKP-nya di wilayah timur Karanganyar dan sekitarnya, mereka datang ke kami terkait 13-an yang sebenarnya juga ketika kita telusur akhirnya kita dapat orang yang ternyata mereka juga bukan koperasi, tapi yaitu LSM sendiri pun sebenarnya semuanya juga tidak paham ya, termasuk LPK lembaga pun mereka sebenarnya secara umum juga belum tentu paham terhadap keberadaan koperasi. Yang terjadi adalah di gebiah-gebiah apa yang disampaikan Pak Hadi tadi. Akhirnya semua koperasi akhirnya kena imbasnya. Itu yang ini yang sebenarnya yang kita kerjakan saat ini, memperbaiki citra nama koperasi. Ini yang kerja keras kita sebenarnya. Padahal kalau jujur gitu, masyarakat secara umum itu tidak lepas keberadaannya dengan koperasi karena ini adalah ya satu rangkaian tadi saya sampaikan. Masyarakat membutuhkan, koperasi juga membutuhkan. Cuma karena ada oknum-oknum yang kiranya memanfaatkan koperasi, ya, akhirnya semua koperasi akhirnya tercoreng namanya. Sedih rasanya seperti itu. Sudah masuk juga Pak sebenarnya, termasuk LPK itu kita panggil orang yang konsumen yang bersangkutan juga kita panggil, termasuk LSM yang melaporkan, dan itu sudah kita beri pengertian. Ternyata mereka juga salah satunya adalah Bank Batak itu yang menjalankan salah satu. Itu kelihatannya ada yang masuk forum Pak, yang selanjutnya. Yang 13-an ini masuk saja Pak. Misalnya siapa? Kurang mau nanti saya Oke. Oke, nanti sampaikan saja. Karena ya, ketika satu koperasi ataupun atas nama koperasi itu mencuat permasalahan, pasti yang kena adalah semua koperasi, itu pasti. Dan kami dari dinas koperasi yang tidak tahu akadnya, ngerti-ngerti mesti jujukan pertama juga di dinas koperasi pasti. Dan kami berharap nanti ya monggo yang di sana ada cara penagihan yang kurang diharapkan oleh masyarakat, kami harap untuk Harta Lestari Jaya ini nanti untuk sistem penagihannya kita tarik, artinya jangan sampai menimbulkan permasalahan yang nanti malah menambah permasalahan lagi. kalau khususnya untuk ini Pak, kita sudah itu terutama
parkir tidak boleh masuk, bank cekik, kan otomatis membawa nama baik koperasi tercemar. Ya, masyarakat taunya itu adalah koperasi yang pemahaman koperasi masyarakatnya belum semuanya paham benar koperasi, benar. Dan itu yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu atas nama koperasi, padahal secara legalitas itu dia belum punya. Di sini saya sampaikan sekalian itu di Angkur besar itu bannernya ya. Ketika saya lewat saya Masya Allah, ya, sedih juga Pak. Akhirnya kayak kita untuk kurban dia. Ya nanti kita perangi bersama kan ya, maksudnya ketika ada info yang itu valid, kalau sampaikan kepada kami nanti kita ya jelas kita tampung, kita masukkan ke kode pasti juga. Terus sama itu Mas, kalau ada koperasi yang izinnya tidak Jawa Timur tapi operasinya di Jawa Timur bagaimana? Tidak boleh. Karena kalau izinnya di Madiun tapi operasi di Ngawi Tidak boleh, kecuali secara legalitas badan hukum mereka provinsi. Kalau badan hukumnya kabupaten itu ruang kerjanya kabupaten. Kecuali kalau badan hukumnya itu provinsi, dia satu provinsi. Kalau badan hukumnya nasional, dia seluruh. sekarang banyak beroperasi dengan uang sendiri tapi Atas badan nama. hukum nggak nama pokoknya tapi badan hukumnya nggak jelas. Itu yang Kadang malah cuma koperasinya pola-pola yang kabupaten makanya di tapi ada sebagian bapak juga sebagian orang bertemu juga ada. Kalau ini Sebetulnya itu Mas. bukan cuma orang-orang kita juga kita juga banyak yang memakai atas nama koperasi tapi Nah, tapi tidak ada isinya. Kita cuma memfotokopi perlu kita rapikan. mulai operasi nomor bikin untuk menertibkan daerah. Insya Allah sebenarnya melalui forum itu salah satunya juga untuk mengantisipasi itu Pak. Forum itu, forum KSP USP itu sebenarnya salah satu yang bisa dibentuk, salah satunya bertingkat dengan kita. Nanti kita bersama-sama kalau ada mereka yang memang belum berbadan hukum cuma dia memberikan modal kepada masyarakat, ya mari kita nanti tingkatkan bersama, kita dengar bersama, kita punya kekuatan karena kita punya forum itu kan. Dan termasuk nanti kalau menjumpai yang memang itu secara badan hukumnya hanya di tingkat kabupaten, ya jangan sampai masuk. Cuma kadang memang masuknya itu enggak terdeteksi, tahu-tahu sudah Ada banyak yang menjamur. Dan ini juga ada informasi, ada baru lagi setelah ada sistemnya OSS itu untuk pendirian, pembubaran dan perubahan anggaran dasar melalui Kemenkumham itu termasuk pembukaan kantor cabang itu Pak. Itu kita sering kali kecolongan karena tiba-tiba ketika pendirian itu melalui Kemenkumham online itu tiba-tiba ada koperasi baru, tiba-tiba ada kantor cabang koperasi baru. Termasuk kemarin itu yang sudah kita tutup itu namanya koperasi di Bintang Sukamakmur Sejahtera, pusatnya di Tulungagung, sudah kita tutup. Mereka sudah terbukti menghimpun dana dan apabila kita kerjasama karena letaknya di Ngawi Kota di Kersol saat itu kita kerjasama sama Polsek Kota sudah kita tutup, salah satunya itu termasuk kita sudah sampai ke Kemenkumham, sampai ke Kementerian Koperasi, ke Provinsi, semua sudah itu ya itu sebenarnya tindakan kita karena dengan ada proses itu ya itu Pak, tiba-tiba ada koperasi baru kita tidak permisi, padahal secara aturan harus melengkapi ya ini tidak ada tembusan, tahu-tahu sudah menghimpun dana dan alhamdulillah kemarin kita secara sikap bekerja sama-sama Polsek Kota melakukan itu. Terus mengenai badan hukum tadi Pak, dia kan juga menyampaikan bahwasanya kalau seumpamanya badan hukum itu masih di kabupaten, di operasional cuma sampai kabupaten. Nah, terus untuk badan hukumnya
membedakan antara badan hukum itu berbasis kepada provinsi, nasional atau kabupaten. Nah, seperti apa membedakan? Kalau badan hukum kabupaten dulu ya, artinya dulu itu kalau kabupaten itu secara keanggotaannya itu otomatis satu kabupaten. Badan hukum tetap dari pusat, cuman di anggaran dasarnya itu menyebutkan ini badan hukum lingkupnya kabupaten. Kalau provinsi skala keanggotaannya ya bisa beranggota kabupaten AB, mungkin Tulungagung, mungkin Bukan itu yang dimaksud. di lapangannya kan. Iya. Itu memang susah. Biasanya kalau badan hukumnya itu provinsi yang berada di kabupaten, misalnya di kabupaten A itu berupa cabang, kantor cabang, maksudnya kantor cabang, provinsi yang maupun nasional. Untuk membedakan secara umum ini wilayahnya, ya nggak tahu. Taunya ini kalau pakai identitas ini kantor koperasi cabang taruhlah cabang Ngawi, intinya di Madiun misalnya untuk skala provinsi, atau hidupnya di Kediri misalnya. Susah, kemudian tak. Ya, Ya, makanya kalau bisa kelihatan dari perumas kan. Nah, Oke. itu beda. Tidak bisa. Jadi kalau ya kalau kantornya hanya berupa kantor cabang di sekarang. Kalau orang-orangnya kita tidak bisa. Biasanya gini mas, ini teman-teman kan ada yang izin dari provinsi, ada yang daerah, ada sekupe satu Indonesia nasional. Biasanya teman-teman itu disiasati pakai cabang. Jadi cabang Ngawi, Magetan, Madiun atau Sragen misalnya. Itu nanti promes lokasi pakai lokasi cabang. Walaupun kantornya di Madiun, tapi punya cabang di Ngawi misalnya. Nanti yang kita pakai kartu Ngawi. Biasanya seperti itu. Nah teman-temannya sudah istilahnya tribun kadung jambul kenapa gitu. Kita akhirnya saling memaklumi. Awak dhewe teko Magetan teko kene. Karena ya, artinya Pak Kadi sudah sebenarnya saya sudah pengen sampai ke situ sebenarnya, tapi saya ingin tahu kan bedanya itu seperti apa. Antar provinsi loh. saya sebenarnya sudah ingin menyampaikan kami dinas koperasi sebenarnya pengen ya kita sedikit menutup mata. Yang terpenting jangan ada permasalahan di lapangan itu saja kan. Ya kita sama-sama tahu Pak Adi, nanti disampaikan teman-teman, kita sama-sama tahu sebenarnya jangan ada muncul permasalahan. Nah itulah sebenarnya nggak boleh. Ini mohon maaf Pak, ya Oke. tadi sudah disebutkan Pak Arif depan, sebetulnya kita koperasi itu sesuai izinnya masing-masing. Nah tapi karena prakteknya di belakang itu beda, ya dengan kesenjataan Pak Arif tahu. Berarti istilahnya kalau jadi bapak jangan kurang kata raro. Nakal ini nakal, kata raro. Contohnya aku memiliki orang ini kau makan. Yang penting moga lah. Gitu. Kuncinya itu jangan sampai timbul permasalahan itu saja ya. Artinya ya kita sama-sama menjaga dinas koperasi ya Berusaha. ya secara aturan memang tidak boleh ya. Cuma kita mata teman-teman yang untuk gerakan koperasi kalau itu memang secara praktek kita ya tahu memang sampai ke sana-sana, artinya yang penting tidak ada permasalahan itu saja. Gitu. Karena kalau nanti permasalahan muncul nanti ujung-ujungnya ya kena juga dinas koperasi. Jalan-jalan sampai Segitu terus Di dinas gitu ya. aku ki aman kan. Monggo saya bisa di. Monggo Mas. Ngantai mawon. Bisa anu dari Dan sekolah ini ya kan. Mas Eko juga bisa bi. Mas Eko ngatur. Mas Eko ngatur.